Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu yang hebat. Semoga kita selalu sehat dan semangat. Berjumpa kembali di channel Ibu Puji, ya, Ibu PUDJI Rahayu. Kali ini Ibu Puji akan melanjutkan bab 2, bagian kedua tentang usaha dan pesawat sederhana. Dan kali ini kita akan bahas khusus tentang pesawat sederhana. Tujuan pembelajaran. Setelah menyaksikan video ini diharapkan kalian mampu 1. Memahami pengertian pesawat sederhana. 2. Menyebutkan macam-macam pesawat sederhana. 3. Menjelaskan keuntungan mekanik pada pesawat sederhana. 4. Mengerjakan soal-soal pesawat sederhana. Tuhan telah memberi akal dan pikiran kepada manusia, sehingga manusia dapat menemukan alat-alat seperti ini, seperti gerobak pasir, kemudian ada pemotong kertas, ada juga gunting untuk memotong rambut, ada juga pembuka tutup botol, dan juga kegiatan penaikan bendera di sekolah ini dilakukan dengan mudah. Karena apa? Karena di dalam ujung tiang bendera itu ada katrol yang memudahkan si pengibar bendera melakukannya dengan mudah. Mari kita lihat pengertian pesawat sederhana. Dalam fisika, pesawat berarti alat. Jadi pesawat sederhana itu adalah alat sederhana yang digunakan untuk mempermudah melakukan usaha. Dan macam-macam pesawat sederhana yang kita bahas itu ada, yang pertama adalah pengungkit atau tuas, 2 katrol, 3 bidang miring, dan 4 roda berporos. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah pengungkit atau tuas. Pengungkit atau tuas itu sebenarnya benda yang sangat sederhana. Misalnya peralatan pramuka berupa tongkat itu bisa dijadikan sebagai pengungkit. Nah, sekarang mari kita lihat bagian-bagian dari pengungkit atau tuas. Pengungkit ini biasanya digunakan untuk memindahkan benda yang berat sehingga dengan mudah kita memindahkannya dibanding dengan kita mengangkat secara langsung. Nah, misalnya ya, pengungkit ini akan mengungkit sebuah benda. Namun sebelumnya kita lihat bagian-bagian dari pengungkit. Yang pertama di sini adalah tumpuan dan titik ujung yang di sini Ibu sebut sebagai titik kuasa, ya. Kemudian di sini sebagai titik tumpu yang di tengah, dan titik ini adalah titik beban. Titik beban karena dia berada pada beban, titik kuasa karena dia nanti berada pada kuasa kita. Selanjutnya, karena di sini ada titik beban, maka di sini ada gaya beban atau FB. Kemudian tentunya di sini juga ada gaya kuasa atau disebut dengan FK. Perhatikan baik-baik ya. Jarak antara titik tumpu sampai titik beban itu disebut lengan beban. Kemudian jarak titik tumpu sampai titik kuasa itu disebut lengan kuasa. Ya, kalau lengan beban disingkat LB, lengan kuasa itu disingkat LK. Secara matematis, syarat keseimbangan tuas itu adalah gaya beban dikalikan lengan beban itu harus sama dengan gaya kuasa dikalikan lengan kuasa. Sehingga gaya kuasa bisa dicari sama dengan lengan beban dibagi lengan kuasa dikalikan gaya bebannya. Nah, apabila kita menggunakan pengungkit atau tuas, kita itu akan mendapatkan keuntungan. Ya, keuntungan di sini disebut dengan keuntungan mekanis atau disingkat dengan KM. Keuntungan mekanis tuas bisa dicari dengan cara gaya beban dibagi dengan gaya kuasa. Atau keuntungan mekaniknya adalah lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Jadi, kalau dilihat dari sini, semakin kecil atau semakin pendek lengan bebannya, keuntungan mekaniknya akan semakin besar. Nah, ini tergantung pada tumpuan ini akan digeser kemana. Baik, untuk lebih pahamnya, kita lihat soal berikut ini. Perhatikan gambar. Hitung besarnya gaya yang diperlukan anak untuk memindahkan batu. Kita lihat ya penyelesaiannya.
Kita lihat diketahui, ya LK-nya nih 2 meter. Kenapa ini LK? Karena ini ada titik tumpu, ini kuasa anak tersebut. Kemudian LB-nya 0,5 meter. Kemudian gaya bebannya adalah 600 Newton. Yang ditanyakan soal adalah besarnya gaya yang diperlukan anak untuk memindahkan batu, berarti FK-nya, gaya kuasa anak itu berapa, ya. Nah, berarti kita masukkan rumusnya tadi FK, ingat ya, FK sama dengan lengan beban dibagi lengan kuasa dikalikan gaya bebannya. Tinggal masukkan aja, berarti FK sama dengan LB-nya 0,5 meter, kemudian LK-nya 2 meter, kali LB-nya 600 Newton. Berarti ini meter sama meter habis. 600 dikalikan setengah 300. 300 dibagi 2 berapa? Ya, 150 Newton. Soal kedua. Perhatikan gambar. Pengungkit manakah yang lebih membutuhkan sedikit energi jika digunakan? Nah, kita lihat gambar A dan B. Ini panjang pengungkitnya sama-sama 140, tetapi titik tumpunya itu berbeda peletakannya. Nah, sekarang kita lihat, berarti yang 20 cm ini apa? Berarti di sini ada titik tumpu, di sini ada titik beban, karena ini berhubungan dengan beban. Jarak antara titik beban dengan titik tumpu berarti ini lengan beban, ya, ini lengan beban. Kalau ini lengan beban, berarti ini pasti yang 120 ini adalah lengan kuasa. Nah, kita hitung aja keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik tadi rumusnya adalah LK dibagi LB. Tinggal masukkan saja LK-nya 120 cm dibagi 20 cm. Ya, nih cm habis jadi berapa? 120 dibagi 20 adalah 6. Jadi menggunakan tuas dengan posisi tumpuan di sini akan memperoleh keuntungan 6 kali. Sekarang kita lihat posisi B. Berarti ini jarak antara titik beban dengan titik tumpu, berarti ini LB-nya sama ya. Kemudian di sini LK-nya. Tinggal masukkan aja keuntungan mekaniknya seperti tadi, LK dibagi LB sama dengan 100 cm dibagi 40 cm. Berapa 100 dibagi 40? Ya, 2,5 kali. Nah, jadi mana yang membutuhkan sedikit energi jika digunakan? Pengungkit A membutuhkan sedikit energi dibandingkan dengan pengungkit B, karena keuntungan mekaniknya lebih besar. Jenis pengungkit dikelompokkan berdasarkan letak titik tumpu, gaya kuasa, dan gaya beban. Ada 3 jenis pengungkit. Yang pertama adalah pengungkit jenis pertama. Ciri-cirinya adalah titik tumpu berada di antara gaya beban dan gaya kuasa. Dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya ada gunting, ada tang, ada catut ya. Jadi pengungkit jenis pertama itu titik tumpu berada di tengah-tengah di antara gaya beban dan gaya kuasa, itu cirinya. Kemudian jenis pengungkit yang kedua disebut jenis kedua. Cirinya adalah gaya beban berada di antara titik tumpu dan gaya kuasa. Jadi titik tumpu tidak selalu berada di tengah. Ini contohnya misalnya pembuka tutup botol, kemudian gerobak pasir, kemudian alat pembolong kertas, juga alat pemecah kemiri. Kita lihat bahwa pengungkit jenis kedua itu beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Oke, yang ketiga, jenis ketiga. Cirinya adalah gaya kuasa berada di antara titik tumpu dan gaya beban. Misalnya pinset, ya, alat pancing, sapu. Jadi ini tuas jenis ketiga itu kuasa berada di antara gaya beban dan gaya tumpu. Ini contohnya adalah pinset tadi. Oke, jadi itulah jenis-jenis pengungkit. Sekarang kita ke pesawat sederhana yang kedua, yaitu katrol. Ada 3 jenis katrol yang akan kita bahas. Yang pertama adalah katrol tunggal tetap, katrol tunggal bebas atau bergerak, dan katrol berganda. Yang pertama adalah katrol tunggal tetap. Di sini Ibu beri titik A, berarti kalau tadi itu pada tuas itu berhubungan dengan beban, berarti dia namanya titik beban.
Ya, berarti di sini jarak titik beban dengan titik tumpu itu disebut dengan lengan beban. Kemudian di sini B, karena dia berhubungan dengan kuasa, maka di sini disebut titik kuasa. Maka jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa itu disebut lengan kuasa. Nah, berarti kalau kita melihat gambar katrol ini, berarti LB itu panjangnya sama dengan LK, ya kan? Kenapa? Karena ini lingkaran, jadi ini sebagai jari-jarinya. Kalau LP sama dengan LK, berarti kita tahu bahwa kalau LP sama dengan LK, itu berarti gaya beban juga sama dengan gaya kuasa. Ya. Nah, berarti keuntungan mekaniknya bisa dicari dari LK dibagi LP, rumusnya tadi. Sama dengan rumus tuas. Nah, karena LK sama dengan LP, berarti bilangan yang sama dibagi dengan bilangan yang sama, itu 1. Jadi, keuntungan mekanik pada katrol tunggal tetap itu adalah 1. Jadi, disebut tetap itu karena dia tidak bergerak. Jadi, kalau ini kita tarik, ya, benda naik, tapi katrolnya tetap berada di sini. Tidak naik turun. Yang naik turun adalah bendanya. Nah, jadi seandainya ada beban seberat 500 Newton, maka gaya kuasa yang kita perlukan untuk menaikkan benda ini juga 500 Newton, karena keuntungannya hanya 1. Mungkin kalian bertanya, Bu, kalau begitu nggak ada untungnya dong, Bu. Bendanya 500, kita juga menarik 500. Mana untungnya? Nah, tadi ingat konsep pertama bahwa pesawat sederhana itu untuk memudahkan usaha. Ada untungnya, jadi kita misalnya ini nih, kalau seseorang mengambil air sumur seperti ini menggunakan tali tanpa katrol, tentunya dia akan lebih berasa berat. Jadi misalnya air ini 500 Newton, mungkin dia menariknya lebih dari 500. Jadi ketika sumur itu diberi katrol, kemudian kita mengambil air melalui ember tadi, kita tinggal menarik. Nah, itu kita lebih mudah. Karena keuntungannya adalah 1, jadi sama. Jadi kalau menggunakan katrol kita menjadi lebih mudah. Sekarang bandingkan dengan katrol tunggal bebas. Ya, katrol tunggal bebas itu, jadi kalau seperti ini ya, ini kalau ini ditarik ke sana, itu katrolnya akan naik. Kemudian kalau ini turun, katrolnya juga akan ikut turun. Sama dengan tadi. Ya, tumpuan itu tidak selalu ada di tengah-tengah. Di sini tumpuannya tidak seperti ini di tengah, tapi ini tumpuannya kan di sini. Nah, berarti A ini titik apa? Dia berhubungan dengan beban, berarti A ini titik beban. Ini titik tumpu, kemudian di sini titik kuasa. Nah, kita lihat jarak antara titik apa ini? Titik tumpu dengan titik beban disebut dengan lengan beban. Ya. Kemudian jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa, ini karena kuasa ya, disebut dengan lengan kuasa. Berbeda ya. Nah, ternyata pada katrol tunggal bebas itu lengan kuasa lebih panjang daripada lengan beban. Nah, ternyata lengan kuasa itu lebih panjang 2 kali daripada lengan beban. Jadi di sini lengan beban itu setengahnya lengan kuasa, ya kan? Oke. Perhatikan baik-baik, FK juga setengah FB. Jadi, gaya kuasa juga nilainya setengahnya gaya beban. Nah, kita lihat sekarang ya. Lengan kuasa itu panjangnya 2 kali lengan beban. Nih ya, lengan kuasa panjangnya 2 kali lengan beban. Nah, padahal keuntungan mekanik itu lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Berarti kita masukkan lengan kuasanya kan 2LB ya. Jadi KM di sini adalah 2LB kemudian dibagi dengan LB. Nah, jadi LB coret LB berarti tinggal berapa? Keuntungan mekanis pada katrol tunggal bebas adalah 2. Jadi apabila ada benda 500 Newton tadi, bila diangkat maka kita cukup menggunakan gaya sebesar 250 Newton. Karena apa? Keuntungannya 2. Berarti gaya yang kita pakai itu hanya setengahnya. Jadi dengan beban yang sama, kita lebih untung menggunakan katrol tunggal bebas dibandingkan dengan katrol tunggal tetap.
Berikutnya adalah katrol berganda atau sering juga disebut katrol majemuk. Katrol majemuk terdiri dari gabungan katrol tunggal tetap dan katrol tunggal bergerak. Katrol majemuk biasa digunakan di bidang industri. Kemudian keuntungan mekanik katrol majemuk ini dapat dihitung dari jumlah tali yang menyokong berat beban tersebut. Misalnya pada gambar ini, itu keuntungan mekaniknya adalah 4, karena jumlah talinya ada 1, 2, 3, 4. Sedangkan tali kuasa tidak dihitung, ya. Keuntungan mekaniknya tinggal dihitung jumlah talinya. Nah, jadi apabila ada beban 10.000 Newton diangkat dengan katrol majemuk, itu berapa kuasa yang kita berikan? Ya, berarti tadi kalau gambar ini kan keuntungannya 4. Ya, jadi kita tinggal bagi 4 saja 10.000 Newton. Berarti berapa itu? 10.000 dibagi 4. Ada 2.500 Newton. Ya, kita lanjutkan pesawat sederhana yang ketiga adalah bidang miring. Namanya juga bidang miring. Itu hanya sebuah bidang yang dimiringkan, ya. Ya, kalau dikatakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan bidang miring itu misalnya tangga, ya, skrup, pisau, ya. Itu menggunakan prinsip-prinsip bidang miring. Kita lihat perhitungan secara matematis pada bidang miring. Jadi ini ada bidang miring, kemudian di sini ada benda, berarti di sini ada gaya benda, di sana ada gaya kuasa. Tinggi bidang miring itu disebut H. Kemudian panjang papan atau panjang bidang miring ini disebut dengan S. Nah, kemudian pada bidang miring itu berlaku sama dengan tuas dan katrol, bahwa keuntungan mekanik itu kalau tadi LK per LB, kalau di sini S per H. Kemudian bisa juga dicari dari gaya kuasa dibagi gaya bebannya. Sama aja nanti ketemunya. Nah, berarti gaya kuasa bisa dicari dari tinggi bidang miring atau H dibagi S atau panjang bidang miring dikalikan dengan FB. Itulah rumus matematis pada bidang miring. Langsung ke penerapannya contoh soal biar lebih paham. Perhatikan gambar, hitung keuntungan mekanis dari penggunaan bidang miring tersebut dan hitung pula besarnya gaya kuasa untuk menaikkan benda. Baiklah, kita selesaikan ya. Diketahui ini apa? H. Ya, hanya itu 3 meter. Kemudian apa itu yang 12? Yang 12 ini adalah panjang papan, berarti 12 meter. Dan FB-nya adalah 400 Newton. Yang ditanyakan adalah keuntungan mekanik dan gaya kuasanya. Baik, kita jawab. Keuntungan mekanik berarti di sini karena diketahuinya adalah H dan S, berarti kita menggunakan rumus S per H. Ya, kita masukkan saja, berarti 12 meter dibagi 3 meter. 12 dibagi 3 ada 4 kali. Jadi keuntungan mekaniknya adalah 4 kali. Kemudian gaya kuasanya rumusnya H per S kali FB. Kita tinggal masukkan aja. Hanya itu 3, kemudian S-nya 12 kali FP-nya 400. Jadi berapa ini? Berapa? 1200 dibagi 12, ya 100 Newton. Oke, jadi itu inilah jawabnya. KF-nya ada 4, kemudian gaya kuasanya ada 100. Berikutnya adalah roda berporos. Roda berporos adalah roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama, berfungsi untuk memudahkan gerak, meningkatkan kecepatan, dan memperbesar gaya. Roda berporos itu contohnya seperti gear ya, atau roda gigi pada sepeda motor, pada roda sepeda ya. Selain roda sepeda, penerapan pesawat sederhana jenis roda berporos ini juga bisa ada pada kursi roda, mobil, sepatu roda, derek ya, kemudian mixer itu juga
menggunakan prinsip pesawat sederhana roda berporos. Demikian pembahasan kita hari ini tentang pesawat sederhana. Terima kasih atas perhatian kalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.